Halo semuanya, selamat datang di channel Siklus Bola News, tempatnya berita bola terupdate dan terpercaya. Aston Villa versus Liverpool, The Reds menang telak 4-1. Liverpool berpesta gol saat menghadapi tim muda Aston Villa di ajang Piala FA. Skuad asuhan Jurgen Klopp itu menang telak dengan skor akhir 4-1. Babak ketiga Piala FA 2020-2021 mempertemukan Aston Villa versus Liverpool di Villa Park pada Sabtu dini hari tadi. The Villains menurunkan pemain-pemain dari tim usia 18 dan usia 23 lantaran sejumlah penggawa skuad utamanya terpapar COVID-19. Liverpool mencetak gol cepat di menit keempat lewat gol sundulan Sadio Mane. Aston Villa membalas melalui gol Loïc Barry sekaligus membuat babak pertama berakhir dengan kedudukan 1-1. Liverpool mengamuk di babak kedua dan menciptakan 3 gol dengan rentan waktu 5 menit. Gol-gol tersebut dicetak oleh Georginio Wijnaldum, Sadio Mane, dan Mohamed Salah. The Reds mengakhiri laga dengan skor 4-1 sekaligus memastikan langkah ke babak berikutnya. Mönchengladbach versus Bayern Munchen di Rotterdam comeback 3-2. Hasil minor harus didapatkan Bayern Munchen ketika menjalani pekan ke-15 Liga Jerman musim 2020-2021. Menghadapi Borussia Mönchengladbach, di Rotterdam harus rela menelan kekalahan dengan skor akhir 2-3 dari lawannya. Dalam pertandingan yang dimainkan di Borussia Park Stadium pada Sabtu dini hari tadi, Bayern sejatinya bermain mengesankan sejak menit awal. Bahkan, Bayern sudah berhasil membuka keunggulan mereka atas Gladbach ketika laga berjalan 20 menit lewat sepakan penalti Robert Lewandowski. Hanya berjarak 6 menit dari gol Lewandowski, Bayern berhasil memperbesar keunggulan mereka menjadi 2-0. Kali ini, giliran Leon Goretzka yang berhasil mencatatkan namanya di papan skor. Akan tetapi, Mönchengladbach mampu membalas 2 gol sebelum babak pertama berakhir. Skor 1-1 menghiasi paruh pertama. Di paruh kedua, Gladbach membuat sebuah gol cepat yang dicetak Florian Neuhaus di menit ke-49. Gol tersebut membuat Gladbach berbalik memimpin dan sejak itu mereka menjaga skor 3-2 hingga bubaran. Walaupun menelan kekalahan, Bayern Munchen masih menduduki puncak klasemen Liga dengan koleksi 33 poin. Sementara Gladbach baru mengoleksi 24 poin yang membuat mereka bertengger di posisi ke-7. Lionel Messi kesal Barcelona pakai bus untuk laga tandang. Lionel Messi dilaporkan kesal dengan keputusan Barcelona yang mengganti moda transportasinya dari pesawat ke bus. Barcelona harus melakukan hal tersebut karena kondisi finansial yang buruk. Barcelona diketahui mengalami masalah finansial yang pelik sejak pandemi COVID-19 terjadi. Blaugrana kehilangan banyak potensi pemasukan sepanjang musim lalu. Kondisi tersebut diperparah dengan kinerja manajemen yang buruk. Menurut laporan Diario Gol, krisis keuangan di Barcelona semakin parah. Bahkan, situasi yang terjadi mulai berdampak pada fasilitas yang didapat pemain, termasuk fasilitas transportasi. Barcelona biasanya memakai pesawat untuk menjalani laga tandang walaupun markas tim lawan berada di Spanyol. Namun belakangan, klub asal Katalan itu memilih memakai bus untuk sebagai mode transportasi. Kasus ini terjadi pada laga lawan Huesca 4 Januari lalu. Barcelona tak memakai pesawat seperti yang biasa dilakukan. Barcelona berhemat 30.000 euro dari kebijakan tersebut. Di sisi lain, sejumlah pemain kecewa dengan keputusan itu. Salah satunya adalah Lionel Messi. Namun, Messi kemudian tetap ikut dalam rombongan tim dan bermain penuh. Tinggalkan Chelsea, Olivier Giroud gabung West Ham. Spekulasi masa depan Olivier Giroud saat ini sudah memasuki babak baru. Sang striker dilaporkan akan bergabung dengan West Ham di musim dingin ini. Dalam beberapa pekan terakhir, ada banyak rumor mengenai masa depan Olivier Giroud. Secara garis besar, sang striker diberitakan ingin pergi dari Chelsea setelah ia hanya jadi penghangat bangku cadangan. Giroud sendiri banyak digosipkan akan meninggalkan Inggris, dan sejumlah klub Spanyol dan Italia dilaporkan tertarik menggunakan jasanya. Akan tetapi, Eurosport mengklaim bahwa Giroud kemungkinan tidak akan pergi dari Inggris karena West Ham ingin memboyongnya di musim dingin ini. Menurut laporan tersebut, pihak The Irons saat ini tengah berburu striker baru. Hal ini dikarenakan penyerang mereka Sebastian Haller baru-baru ini hengkang dari klub mereka. Sang striker pindah ke Belanda untuk bergabung dengan Ajax Amsterdam. Itulah mengapa mereka menilai Giroud adalah opsi yang cocok untuk memperkuat tim mereka.
Giroud sendiri dilaporkan sangat membutuhkan jam bermain ekstra saat ini. Hal tersebut karena ia ingin bermain di Euro 2021 dan sang pelatihnya mengatakan bahwa jika ia ingin masuk skuad bahwa sang pemain harus bermain reguler di klubnya. Jurgen Klopp beri isyarat Liverpool lepas Wijnaldum. Manajer Liverpool, Jurgen Klopp, memberikan isyarat soal potensi kepergian gelandang Georginio Wijnaldum dalam waktu dekat. Belakangan, nama pemain internasional Belanda itu memang santer dikaitkan dengan deretan klub top Eropa. Salah satu yang sempat getol mendekati dirinya adalah klub asal Spanyol, Barcelona. Di bursa transfer musim panas kemarin, ada upaya dari klub Katalan tersebut untuk membawanya ke Camp Nou. Namun pada akhirnya mereka gagal merekrutnya. Kini, Klopp tampak tak bakal menghalangi kepergian Wijnaldum seiring dengan pembicaraan kontrak baru yang sejauh ini belum menemui titik terang. Kontrak pemain berusia 30 tahun itu akan berakhir pada Juni tahun ini. Manajemen The Reds sendiri disebut masih akan berusaha meyakinkan sang gelandang agar dirinya meneruskan pengabdian bagi skuad Liverpool. Ini adalah musim kelima Wijnaldum memperkuat Liverpool, di mana dia telah mencatatkan 24 penampilan bagi klub di seluruh kompetisi musim ini dan mencetak sebiji gol. Real Madrid resmi pinjamkan Takefusa Kubo ke Getafe. Bintang muda Real Madrid, Takefusa Kubo, resmi dipinjamkan ke Getafe. Pemain berjuluk Messi dari Jepang itu sebelumnya dipinjam Villarreal. Kabar peminjaman Kubo disampaikan langsung Madrid melalui laman resmi klub pada Jumat kemarin. Pemain berusia 19 tahun itu akan bermain di Getafe dengan status pinjaman hingga akhir musim 2020-2021. Peminjaman Takefusa Kubo kali ini sekaligus mengakhiri masa pinjaman gelandang jebolan La Masia itu di Villarreal. Kubo mencatatkan 19 penampilan selama berseragam Villarreal serta mencetak 1 gol dan 3 assist. Kendati demikian, dia lebih banyak dimainkan pelatih Unai Emery dari bangku cadangan. Kurangnya waktu bermain penuh di Villarreal membuat Kubo memantapkan diri meninggalkan klub tersebut sebelum kontraknya di sana habis. Getafe sendiri memang sudah mengincar Kubo sejak akhir tahun 2020. Takefusa Kubo menjadi pemain kedua yang berasal dari klub raksasa Spanyol yang dipinjam Getafe. Sebelumnya, skuad asuhan Jose Bordalas itu sudah lebih dulu meminjam penggawa muda Barcelona Carles Alena hingga akhir musim ini. Isi pesan WA Lionel Messi ke Neymar. Spekulasi masa depan Lionel Messi semakin lama semakin menggila. Penyerang Barcelona itu baru-baru ini diklaim mengatakan kepada Neymar bahwa ia akan bergabung dengan PSG. Sejak musim panas kemarin, Messi tengah membuat para pendukung Barcelona khawatir. Hal tersebut karena pemain berjuluk La Pulga itu secara terang-terangan mengatakan ingin angkat kaki dari Camp Nou. Messi yang kontraknya habis di musim panas nanti mulai dikaitkan dengan sejumlah klub. Salah satunya yang diklaim mampu menampung Messi adalah klub kaya raya asal Prancis, Paris Saint-Germain. Jurnalis kenamaan asal Brasil Thiago Asmar mengklaim bahwa rumor Messi ke PSG itu bukan sekedar isapan jempol belaka. Sang pemain benar-benar ingin pindah ke PSG dan kembali bermain dengan Neymar. Menurut laporan Asmar, Messi dan Neymar baru-baru ini berbicara mengenai kemana Messi akan berlabuh. Melalui pesan WhatsApp, Messi mengatakan bahwa ia memang ingin pergi dari Barcelona setelah ia tidak merasa nyaman lagi bermain di sana. Menurut laporan yang beredar, Messi saat ini mulai menyeriusi transfernya ke PSG. Secara mahar transfer, PSG seharusnya tidak bermasalah karena mereka akan mendatangkan Messi sebagai free agent. Namun yang menjadi masalah adalah negosiasi mengenai gaji dan bonus yang diterima Messi. Karena sudah rahasia umum kalau Messi memiliki gaji yang selangit. Trent Alexander-Arnold dikritik, Jurgen Klopp pasang badan. Seruan yang meminta Liverpool untuk mencadangkan Trent Alexander-Arnold belakangan ini terdengar cukup lantang. Jurgen Klopp bahkan harus turun tangan untuk membela salah satu anak asuhnya tersebut. Kritik menghampiri sang pemain saat Liverpool berhadapan dengan Southampton dalam laga lanjutan Premier League kemarin. Pada pertandingan tersebut, The Reds tumbang dengan skor tipis 0-1. Alexander-Arnold memang tidak memberikan kontribusi yang signifikan kepada Liverpool dalam pertandingan itu. Malahan, ia turut membantu gol yang dicetak Danny Ings pada menit kedua dengan blunder fatal. Meski kalah, Liverpool belum tergeser dari puncak klasemen dengan perolehan 33 poin. Namun,
posisinya terancam akan dikudeta Manchester United jika Bruno Fernandes dan kawan-kawan bisa meraih kemenangan saat bertemu Burnley pada pekan depan. Publik tidak mengkritik Alexander-Arnold dengan keras. Mereka hanya meminta klub mengistirahatkan sang pemain yang dinilai sedang kelelahan karena cukup sering dimainkan sejak musim lalu. Klub mengungkapkan alasan penurunan performa yang sedang dialami Alexander-Arnold terpengaruh oleh cedera dan COVID-19 yang sempat mampir di tubuhnya. Situasinya kian terparah dengan ketiadaan pramusim.